Oke, jadi untuk pengerjaannya udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Ya, jadi requestnya itu kita diminta untuk bikin sebuah aplikasi berupa eh, aplikasi kuis ya. Jadi jadi kita diminta untuk ngebuat ya langsung aja ke aplikasi. Oke, ini adalah tampilan awal dari aplikasi dan tampilan aplikasi ini kita udah bikin ke dalam bentuk mobile ya. Untuk responsivitasnya udah cukup bagus. Jadi kalau kita coba open di desktop sekalipun nantinya itu dia bakal menyesuaikan. Hanya saja emang untuk UI ini memang kita utamakan dari sisi mobile. Dan untuk UI ini udah kita bikin menyesuaikan ya dengan desain yang udah dibikin atau udah diberikan. Hanya saja dengan beberapa modifikasi atau beberapa perubahannya. Kenapa? Karena emang karena kalau kita lihat dari sisi aset pun itu kita nggak bisa get ya karena desainnya itu dari Canva ya, jadi otomatis kita nggak bisa get asetnya secara langsung. Jadi saya menggunakan aset di luar desain Canva. Tapi intinya desainnya itu udah dibikin menyesuaikan. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi. Begitu kita open, ini adalah main menu yang bakal disajikan di awal. Dan di sini kita bisa lihat di sini ada tulisan mono aksi, lalu ada tulisan di bawahnya itu semacam deskripsi monopoli aksara Bali seperti itu, dan juga untuk kita bisa lihat di bagian background, di bagian cornernya juga itu udah dibikin menyesuaikan dengan desain. Nah, di sini ada button start. Jadi kalau kita coba start button, klik di button start, nah kita akan diarahkan ke halaman pilih menu ya. Jadi di pilih menu ini ada 3 item atau 3 opsi yang bisa dipilih. Yang pertama itu petunjuk, yang kedua itu augmented reality, dan juga yang ketiga itu ada pilih kelas. Jadi kalau kita coba klik di bagian petunjuk, nah itu nantinya kita bakal diarahkan ke halaman petunjuk yang hanya berisi ini ya. Saat hanya berisi petunjuk ya, dan datanya ini udah kita sesuaikan dengan yang ada di desain Canva. Kemudian kalau kita coba masuk ke bagian pilih kelas terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita pilih kelas, nah nantinya itu kita diarahkan ke halaman pilih kelas di mana ada 2 opsi, yaitu opsi kelas 3 dan juga ada opsi kelas 4. Jadi kalau kita pilih opsi kelas 3, nah itu nantinya itu kita diarahkan ke halaman kelas 3. Nah di sini itu ada 2 opsi ya, materi ataupun kuis. Jadi kita bisa pilih materi atau kuis. Nah kalau untuk materi itu nanti dia seperti ini. Jadi dari kita menggunakan PDF ya. Kita untuk materinya itu bisa menggunakan PDF. Jadi untuk PDF-nya itu di embed. Kita bisa lihat di sini. Untuk UI-nya seperti ini. Jadi nantinya itu materinya itu bisa di convert atau disiapkan materi yang berformat PDF, lalu bisa di upload ya, diupload ke G Drive atau Google Drive, dan nantinya itu kita bisa dapatkan kode embed dan langsung kita tanamkan ke aplikasi. Dikarenakan memang aplikasi ini statis ya, jadi datanya itu statis, nggak ada manajemen data yang bisa digunakan di admin seperti lain-lain. Jadi nantinya itu karena memang data aset yang diberikan itu masih minim sekali, jadi nanti bisa disiapkan dan
bisa disiapkan dan nantinya kalau udah siap bisa saya implementasikan secara langsung untuk materi. Karena materi saat ini masih menggunakan data yang dummy ya. Jadi nanti kalau datanya udah siap bisa kita langsung letakin di sini. Oke, itu untuk materi dan di sini ada kuis ya. Jadi kalau untuk kuis itu dia seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat kita juga gunain embed ya, tapi kita di sini ada fungsi kuis. Nah, data yang di sini kita masih gunain data dummy. Jadi datanya nanti bisa disesuaikan sesuai dengan data kuis yang dipengen atau yang diinginkan. Nah, di sini kita untuk mekanisme kuisnya ini seperti ini. Jadi kita diminta untuk mengisi name atau nama, terus nanti untuk UI kuisnya seperti ini. Oke. Nah, di sini. Untuk data kuisnya itu bisa bisa disiapin nantinya. Jadi nanti kalau datanya udah siap bisa saya langsung masukin ke aplikasinya. Oke, itu untuk kelas 3. Kalau kelas 4 juga sama ya. Jadi nanti ada materi, ada kuis. Jadi datanya aja yang nanti bakal dibedakan. Oke, nah terakhir itu ada augmented reality ya. Jadi untuk augmented reality ini kita karena ini versi web ya. Jadi atau aplikasi ini dijalankan di browser. Nah, otomatis kita menggunakan augmented library yang support dengan browser ya. Jadi kalau kita coba klik di augmented reality ini, nah kita diminta untuk mengizinkan akses kamera. Oh, ini dikarenakan rekam layar ya. Waduh, gimana nih? Oke, ini mungkin saya bakal coba untuk pause dulu ya. Oh ya, ini nampaknya untuk izin akses kameranya ini nggak bisa dibikin atau di allow dikarenakan memang kita lagi screen record. Ya saya bakal coba gunain device satu lagi ya buat videoin untuk augmented reality-nya.